Yesus, 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 Yesus. Oh, laba. Ora laba. Ora laba. Yesus, Yesus, Yesus. Ora laba ya laba. Ora laba. Ora laba ya laba. Ora laba ya laba. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan kami, Yesus Engkaulah Raja kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh teramat baik. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu mulia, kasih-Mu luar biasa. Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau Yesus, selamanya ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Oh, Ramaya. Oh, kami rindu ada dalam kediaman-Mu. Kami rindu ada dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami rindu ada dalam bait-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau berikan kami kesempatan menikmati kebaikan-Mu di tempat ini. Hari ini kami dapat menaikkan puji-pujian, hormat, bila semuanya berkenan di hadapan-Mu. Sebab siapa kami ini Tuhan, kalau Engkau ya Bapa mengasihi kami, bahkan lebih daripada itu, seperti biji mata, Engkau pelihara kami ya Bapa, seperti biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah kami terus menikmati kebaikan-Mu. Sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu. Urapi kami semua. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang memberitakannya. Darah Yesus, sucikan dan kuduskan kami. Darah Yesus, sucikan dan kuduskan tempat ini. Darah Yesus, tutup bungkus kami semua. Kuasa nama-Mu Tuhan Yesus menyertai kami. Pasukan malaikat-Mu yang kudus menjagai kami di tempat ini. Roh Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar mengikuti apa yang terjadi, yaitu pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus bangkit. Amin Bapak Ibu. Yesus bangkit.
Nah, sekarang kita mau lihat apa hasil daripada kebangkitan Kristus bagi kita. Kita buka di dalam kitab Roma pasal yang 10 ayat yang 9 dan 10. Tadi malam ayat ini juga saya sampaikan kepada kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dua ayat ini harus kita hafal. Karena ayat ini adalah ayat yang digunakan sebagai dua kalimat syahadat. Nah, kalau saudara kita dari seberang ambil kalimat syahadat, maka sesungguhnya ambilnya dari sini, Bapak Ibu. Roma 10 ayat 9 dan 10, gampang ingatnya. Jika engkau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Dan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi ada tanda lahirnya, tanda dalamnya, yaitu percaya, dan tanda luarnya, yaitu mengaku. Amin. Nah, tanda luar ini ada satu kata lagi, jika engkau percaya dan dibaptis, dikatakan. Tanda dalamnya percaya tetap dan dibaptis. Baptis itu tanda luarnya. Itu dia. Jadi kalau kita mengaku Tuhan kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu harus secara dalam dan luar. Jadi tidak bisa di luar saja atau di dalam saja. Harus itu digerakkan oleh sesuatu yang dari dalam dan dari luar. Sekarang kita lihat dulu slide daripada bahan khotbah hari ini. Hasil kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Jadi dari kata mulut mengaku dan percaya dalam hati, itu dua sisi, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Itu dua komponen utama dalam iman yang menyelamatkan. Pertama, pengakuan mulut, Yesus adalah Tuhan. Jadi mengakui kekuasaannya secara penuh dan konsekuensinya dalam kehidupan. Nah, tadi malam saya di dalam worship night, Bapak Ibu kalau saya undang supaya setiap kali ada worship night itu hadir. Karena saya menikmati setiap kali worship night itu powerful sekali. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, sehingga kita pulang itu kita merasa itu seperti recharge, di-charge kembali di dalam worship night itu. Agak berbeda dengan ibadah seperti ini karena sudah ada durasinya, tapi worship night itu kita benar-benar bisa menikmati satu persekutuan di sana. Lebih banyak pujian dan penyembahan dan doa. Nah itu dia. Lebih banyak kita dalam pujian dan penyembahan dan doa. Nah, Yesus adalah Tuhan. Kita mengaku dengan mulut. Yang kedua, kita percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan menerima kebangkitan itu secara nyata beserta seluruh implikasinya bagi keselamatan. Jadi iman yang menyelamatkan itu bukan sekedar pengetahuan intelektual, tapi penyerahan hati yang penuh kepada Tuhan yang bangkit. Nah, jemaat yang kasih Tuhan GBI Bumi Anggrek harus benar-benar perhatikan kata bangkitnya Tuhan Yesus itu mengandung makna yang tidak bisa dilepaskan dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi dia mati, dia bangkit, nah dia hidup, dan dia naik ke surga. Itu sesuatu yang harus kita renungkan di dalam kekristenan itu. Kristus yang tersalib itu bangkit dan dimuliakan. Di kematian Yesus di Kalvari adalah cara Allah untuk menaklukkan dosa dan setan. Jadi dia mati itu untuk mengalahkan maut. Nah, tetapi juga semua berkat yang kita terima diperoleh melalui penderitaan dan kebangkitannya, dan dia naik ke sorga untuk kembali menyempurnakan kerajaannya.
Jadi orang percaya dipanggil untuk hidup sepenuhnya bergantung pada Dia yang telah menaklukkan kubur, bukan kepada hikmat dan kekuatan sendiri. Nah ini itu sebabnya dikatakan pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya, tapi kekuatan bagi orang yang percaya. Tapi juga Injil menjadi kebodohan juga bagi orang yang tidak percaya. Kabar gembira, kabar baik, Yesus bangkit, Dia hidup. Itu menjadi kekuatan juga bagi orang yang percaya. Jadi dua hal itu, salib dan bangkit dan kubur yang terguling itu, maka itu menjadi satu langkah daripada iman orang Kristen. Kalau kita lihat waktu malaikat itu, pagi-pagi benar para wanita datang untuk membawa rempah-rempah, untuk mau lihat kubur Yesus, tapi malaikat ada di situ. Mau apa kalian? Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan dia katakan, pulanglah, beritahukanlah kepada saudara-saudaramu. Itu penginjilan pertama, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Penginjilan pertama, beritahukanlah kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi yang paling utama dari penginjilan kita harus katakan kepada orang lain bahwa Yesus bangkit. Amin. Sebab kalau tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Yesus bangkit itu memberikan satu implikasi atau sesuatu yang kuat, dampak yang kuat di dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Tidak ada Allah dalam pada kata huruf kecil, Allah di dunia ini, siapapun Dia, nabi-nabi pun yang seperti Dia maksudnya. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tadi malam saya membaca tulisan teman saya. Dia tulis di situ, dia seorang doktor dan dia seorang dosen. Dia tulis di situ sesuatu yang sempurna tentang kitab suci, bukan kitab suci Alkitab. Waktu saya baca, dia hanya jelaskan sempurnanya itu, tapi sempurnanya itu di mana kita nggak jelas. Tapi dalam tulisan itu dikatakan bahwa Injil yang diselewengkan. Bapak Ibu, banyak orang yang terus berusaha untuk menyelewengkan Injil ini, sehingga isinya itu supaya Bapak Ibu ragu-ragu. Isinya itu bahwa Yesus tidak bangkit. Seringkali iman kita diganggu supaya kita tidak percaya Yesus bangkit. Satu kali ada seorang arkeolog, dia bilang dia menemukan tulang-tulang Yesus dan keluarganya. Tapi ternyata diperiksa, tulang-tulang itu hoax. Itu bukan tulang-tulang yang sudah ribuan tahun, Bapak Ibu. Waktu orang bilang kita Barnabas, bahwa Yesus itu digantikan oleh Yudas, lalu dicari itu kitab Barnabasnya itu yang mana. Ternyata diperiksa kitab itu 300 tahun setelah Yesus naik ke surga. Peristiwa itu tahun ke-300, kira-kira Bapak Ibu tulisan kalau saya khotbah hari ini, lalu anak saya nanti atau saudara saya atau keluarga saya 300 tahun kemudian berbicara, Pak Irwan Ambarita itu dulu khotbah di GBI Bumyangrek, lalu ditulis bukan di GBI Bumyangrek, itu Pak Irwan Ambarita, nenek moyang saya khotbahnya di Grand Wisata. Kira-kira yang mana yang benar? Bisa aja orang percaya karena saya ada rumah di Grand Wisata, bisa. Oh iya, dia kan ada di Grand Wisata gitu. Tapi yang pasti yang tahu adalah orang-orang yang sejaman dengan saya. Pak Simon. Kalau Pak Simon hidup 300 tahun yang akan datang, umurnya lebih dari 300, maka dia bisa menjadi saksi. Sayangnya manusia tidak punya kemampuan hidup di atas 100 tahun, kalau ada pun sudah luar biasa. Sehingga Pak Simon nggak mungkin menjadi saksi 300 tahun yang akan datang, benar atau tidak? Jadi diragukan kebenaran kitab itu. Tapi kitab itu pun tidak berani disembunyikan, tidak berani ditunjukkan, selalu disembunyikan.
Sehingga ketika dicari, mana buktinya kitabnya? Ada. Satu kali teman saya dalam perbincangan kami berdua sambil dia dari perusahaan Amerika, waktu itu saya punya mesin lagi rusak, dia datang, lalu dia bilang begini, bro, benar gak di dalam Alkitabmu itu ada ditulis Ahmad? Saya bilang, saya udah lebih dari 7 kali baca ya, lebih mungkin 10 kali sudah saya lebih baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Gak tahu di mana itu ya, kamu bisa tunjukin gak? Tahu gak posisinya di mana? Saya langsung buka nih, saya bilang gitu. Nah di handphone saya ini ada nih, saya langsung buka. Ada, di mana? Di kitab Barnabas. Kamu pernah lihat? Saya sih gak pernah lihat, tapi guru saya bilang itu udah tua kitabnya. Tua itu seperti apa maksudnya? Setua apa sih kalau 1700 tahun yang lalu? Kira-kira utuh enggak? Utuh enggak? 1700 tahun yang lalu utuh enggak kertas ini? Saya bilang, kalau ada, kamu lihat dulu. Barangkali kalau benar ada itu, mungkin saya pun bisa berubah keyakinan. Kalau Yesus enggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Tapi firman yang hidup mengatakan, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Sehingga Yesus itu menjadi satu pribadi yang powerful bagi kita. Maka engkau harus memanggil nama itu. Yesus. 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 Karena dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja kita. Dialah segalanya bagi kita. Bahkan nama itu dikatakan, nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang lain, yang setara dengan dia, di bawah kolong langit ini, atau di atas bumi ini. Hanya nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan tidak hanya nama itu. Darah Yesus. Darah yang tercurah di kayu salib itu membuktikan darah itu, dosa saudara dan saya ditebus, maut dikalahkan. Darah Yesus itu ditakutin oleh setan, karena dia dilucutin kerajaannya karena darah Yesus. Maka Bapak Ibu, kalau kita orang yang percaya, jangan pernah khawatir kalau kita agak tergelincir, darah Yesus. Ketika pesawat turbulens juga bisa aja, darah Yesus. Karena itu di dalam doa-doa pun, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Engkau pagari kami dengan pasukan malaikat yang kudus. Lindungi kami Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Jadi darah itu berkuasa Bapak Ibu. Dan itu harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristiani yang dikatakan. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka nama Yesus itu harus menjadi sesuatu yang hidup di dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau mau berpergi, Yesus terima kasih. Ketika engkau ada dalam mungkin kebimbangan, darah Yesus. Atau mungkin khawatir, darah Yesus. Tapi sekarang agak jarang-jarang sih saya dengar. Jarang-jarang. Kalau dulu orang-orang tua yang zaman dulu itu seringkali kalau kemanapun dia keluar pintu, darah Yesus, tutup bungkus. Kalau berjalan pun dia, Yesus, dia panggil Yesus. Lakukan, lihat implikasinya dalam hidupmu. Amin. Amin. Nah, mengapa kebangkitan fisik itu sangat penting? Karena para rasul menjadikan kebangkitan itu sebagai inti khotbah mereka. Perhatikan baik-baik. Yang mereka maksud bukan simbol atau metaforanya, melainkan bangkitnya tubuh Yesus secara fisik dari dalam kubur. Itulah dasar dari seluruh pelayanan kerasulan. Kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan maka sia-sia kepercayaan kita. Tapi karena Yesus bangkit, itu menjadi dasar kerasulan. Jadi rasul-rasul itu berbicara tentang Yesus yang mati, yang bangkit,
yang hidup, yang naik ke surga. Itu satu rangkaian daripada iman percaya kita. Klaim modern bahwa seseorang bisa menjadi Kristen tanpa mempercayai kebangkitan fisik bertentangan dengan ajaran para rasul. Jadi kalau engkau tidak percaya tentang kebangkitan, maka kekristenannya diragukan. Sebab itu banyak orang-orang yang memang muncul dengan pengetahuan. Tadi sudah dikatakan bahwa orang percaya itu dipanggil untuk hidup sepenuhnya bergantung pada Yesus yang telah menaklukkan kubur, bukan pada hikmat atau kekuatan sendiri. Ada orang karena sudah profesor, mungkin doktor, semakin pintar, dia mulai kotak-katik. Oh, tanpa kebangkitan juga gak apa-apa kok. Yang penting sudah dosa diampuni. Mungkin juga dia gak perlu lagi Roh Kudus. Atau dia gak perlu Yesus, dia hanya perlu Allah dan Roh Kudus. Seperti ada yang beberapa waktu dari Tritunggal, dia rubah jadi Dwi Tunggal. Macam-macam Bapak Ibu. Tapi kita harus begini melihatnya. Kita merespon itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Artinya orang-orang yang percaya itu harus tetap ada dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bukan kalau orang mengajarkan sesuatu lalu kita marah, kita agresif dengan dia. Itu membuktikan bahwa kita takut dengan ajaran kita. Tapi orang yang sudah percaya dengan ajarannya, maka dia lembut, dia tetap tenang karena dia percaya Yesus ada dalam hatinya. Amin. Kalau kita diganggu iman kita, nggak perlu bagi kita untuk kita reaktif. Karena orang salah, kalau kita reaktif, kita bisa menjadi salah. Jadi bukan soal salah atau benarnya, tapi respon hati kita. Kalau engkau meresponinya salah, engkau pun jadi salah. Tapi kalau kita tenang menghadapinya, ya cukup katakan, hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Hanya Yesus. Jadi iman Kristen itu berdiri atau jatuh pada fakta historis ini. Dia bisa berdiri teguh kalau kita percaya kebangkitan itu. Tapi juga bisa jatuh kalau kita nggak percaya kepada fakta bahwa dia bangkit. Amin Bapak Ibu. Hari ini engkau percaya Yesus bangkit? Angkat tanganmu. Haleluya! Sebab itu inti daripada pemberitaan firman Tuhan. Apa yang dibuktikan dengan kebangkitan tentang identitas Kristus, bahwa dia putra Allah, kebangkitan mengesahkan klaim bahwa Yesus, ia adalah anak Allah yang kekal. Nah, jadi dia datang inkarnasi, dia mengosongkan diri, dia sebagai putra Allah datang untuk mengerjakan misi itu. Amin Bapak Ibu. Nah, lalu dia katakan dia adalah Tuhan kemuliaan. Artinya ia adalah Tuhan yang duduk di atas segala kuasa, mulia dan berkuasa penuh. Maut sudah dikalahkan dan dia bangkit, dia mulia, dia naik. Dan dia pemenang atas maut, ia telah mengalahkan musuh terakhir kita, yaitu kematian, sehingga kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Tapi nggak hanya sampai di situ. Ternyata kebangkitan itu harus ada sesuatu lagi. Setelah dia mati, dia bangkit, dia dimuliakan, ada lagi sesuatu pekerjaan yang lain yang harus dinyatakan kepada kita. Pekerjaan itu adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus tidak dapat dicurahkan sebelum Kristus dimuliakan. Jadi kebangkitan adalah syarat mutlak bagi Pentakosta. Nah, kalau kita percaya Yesus bangkit, barulah Pentakosta itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak percaya Yesus bangkit, maka nggak ada pencurahan Roh Kudus. Itu satu paket, Bapak Ibu saudara Tuhan. Yohanes 3:7-39, Roh Kudus belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Dan Yohanes 16 ayat 7 katakan, lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Andai kata Yesus tidak naik, atau andai kata Roh Kudus tidak diberikan, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak hari ini kita menerima
Injil ini? Kayaknya susah ya. Karena kita nggak bisa melihat pribadi Yesus di dalam seluruh tempat, omnipresent itu, maha hadir itu. Kita hanya melihat dia, sudah dikubur, ya sudah. Satu kali saya baca artikel, kenapa Yesus tidak menikah? Ternyata itu juga penting bagi kita. Andai kata Yesus menikah, maka orang yang dimuliakan ketika Yesus mati adalah istrinya dan anak-anaknya. Betul tidak? Maka anak-anak Yesus, kita akan cium tangannya. Karena kita tahu dia keturunan Yesus. Bukan Yesus lagi yang dimuliakan. Itu sebabnya Yesus tidak menikah. Supaya hanya yang mulia itu yang pantas dimuliakan. Kemuliaan tidak ada pada manusia. Karena sesungguhnya manusia itulah kehilangan kemuliaannya. Tapi karena dosa itu telah ditaklukkan oleh Yesus, maka kemuliaan itu diberikan berdasarkan kebangkitan Yesus. Dia dimuliakan, kita menerima kemuliaan yang dari Bapa kepada anak, dari anak kemuliaan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat, minggu lalu kita kan sudah melihat Paskah. Kita mengalami masa 40 hari nih sekarang, sebelum dia nanti naik. Setelah dia naik, ada 10 hari masa lagi untuk kita menerima pencurahan Roh Kudus. Paham ya Bapak Ibu? Jadi dia mati Jumat Agung, Paskah hari ketiga dikatakan, dia bangkit, dan 40 hari dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, dia mendekati mereka berbicara, dan 40 hari kemudian dia naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus. Disuruhnya murid-murid itu supaya bertekun selama 10 hari itu. Dan 10 hari kemudian Pentakosta 50 hari dari sejak dia bangkit, pencurahan Roh Kudus. 40 hari yang mengubah segalanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-3 mengungkapkan bahwa sejak kebangkitan Yesus hingga kenaikannya ke sorga terdapat sebuah rentang waktu yang penuh makna. 40 hari. Jadi semua Alkitab ini penuh makna. Kemarin Pak Sugi sudah paparkan juga 3. 3 itu sebuah keputusan. Setiap angka 3 berbicara tentang keputusan. Bukankah kalau kita lomba lari 1, 2, 3. Nah, 3 itu kan maju atau tidak kan keputusan di situ. Iya kan? Apalagi saya hitung ya sampai 3 ya. Bapak Ibu berdiri. Nah, itu kan satu keputusan bagi Bapak Ibu. 3 angka keputusan. Hari ketiga dia bangkit. Itu keputusan Allah. Keputusan Allah yang mengubahkan untuk kehidupan manusia. Sekarang ada 40 hari. Ternyata itu juga mengubahkan. Ini bukan sekedar jeda biasa, melainkan masa persiapan ilahi yang dirancang dengan sengaja oleh Allah. Waktu 40 hari ini adalah saat-saat terakhir Yesus bersama para murid-Nya sebelum ia naik ke surga. Namun lebih dari itu, ini adalah masa persiapan menuju transisi besar dalam sejarah umat manusia, yaitu Pentakosta. Pentakosta ini adalah kelahiran gereja Yesus Kristus. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kalau nggak ada persiapan itu, maka gereja ini, gereja mula-mula itu tidak ada Bapak Ibu. Ternyata Allah itu ajaib. Jadi dia rancangkan itu semuanya, tapi dia juga rancangkan sesuatu buat manusia sampai ke masa yang akan datang. Dia tidak hanya merancangkan itu seketika, tapi dia merancangkan itu sampai kepada kekekalan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi kelahiran gereja Kristus Yesus ketika kehidupan para murid tidak akan pernah sama lagi di sana. Kenapa? Apa yang Yesus lakukan selama 40 hari itu bersama para muridnya, dan bagaimana hal itu memberi wawasan kepada kita sebagai pengikutnya. Nah, apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari? Yang pertama, dia bertemu dengan mereka. Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 3 memberitahu kita bahwa salah satu hal utama yang Yesus lakukan adalah menampakkan diri kepada mereka dan menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia benar-benar hidup. Ia bukan penampakan kabur atau visi semata. Ia makan bersama Kleopas di jalan bersama Emmaus. Jadi makan, tubuh kemuliaannya, dia sudah dimuliakan, dia mati, dia bangkit, tapi dia bisa
menampakkan diri kepada murid-murid. Dia makan dikatakan. Lalu dia memberi makan murid di tepi danau Galilea. Dan di situ dua peristiwa tentang tebarkan jala. Sebelum Yesus bangkit, dia menyuruh murid-muridnya menebarkan jala dan ikan itu ketangkap, tapi dikatakan hampir koyak itu jalanya. Tapi setelah Yesus bangkit, dia suruh lagi menebarkan jalanya, dia tangkap lagi, mereka tangkap, murid-murid tangkap ikan itu, tapi penuh dengan ikan, tapi jala tidak koyak. Karena sudah pekerjaan itu sudah dimuliakan di situ. Oh, maknanya luar biasa. Lalu ia mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Yohanes 20 ayat 27. Thomas yang ragu-ragu, dia minta bekas pakunya. Lalu Yesus menunjukkannya, ada dan nyata. Jadi Bapak Ibu, kalau dibilang dia nggak bangkit, ada masa 40 hari itu jelas Alkitab berbicara di situ. Amin Bapak Ibu. Nah, tapi juga tidak sekedar hadir, tapi hadir secara nyata, secara personal, penuh kasih, yang melayani, yang memberi makan, menjumpai setiap murid tepat di mana mereka berada. Jadi Yesus datang itu bukan ada orang melihat penampakan, enggak. Ada sama-sama, benar-benar. Ada makan sama, ada melayani murid-murid itu dan benar-benar hidup dengan murid-murid itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, tapi dia enggak sekedar hadir, dia mengajari mereka. Dalam Kisah Para Rasul ayat 1-3 kita juga membaca bahwa selama 40 hari itu Yesus meluangkan banyak waktu untuk berbicara kepada murid mengenai apa? Kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali kita mendengar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah mengenai pertobatan. Setelah engkau bertobat, engkau hidup dalam hidup lahir baru yang dinamakan dengan kebenaran. Setelah engkau mengalami kebenaran, maka engkau menerima janji keselamatan yang kekal. Hidup bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan Allah berbicara tentang pertobatan. Kalau engkau masih menjadi budak dosa, engkau belum mengenal kerajaan Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau dosa masih ada Bapak Ibu, maka pemakaian Tuhan terhadap kita itu stagnan. Tidak ada orang yang hidup di dalam dosa, Tuhan pakai. Nggak ada. Kalaupun masih ada jeda waktu, Tuhan hanya memberi dia kesempatan untuk bertobat. Satu kali pembicara yang internasional, kalau Bapak Ibu kenal Benny Hinn. Ada yang kenal Benny Hinn? Kenal nama ya, kenal cerita ya. Benny Hinn itu kalau KKR dari jauh, saya suka dulu tonton, dari jauh jasnya dibeginikan, orang jatuh semua. Hebat ya? Nah hebat, tapi perhatikan baik-baik. Jangan pernah pikir untuk menjadi sesuatu yang hebat. Karena ketika engkau merasa hebat, maka siap-siaplah panasi iblis akan diarahkan kepadamu. Jadi selalu tetap karakter Kristus, lemah lembut, rendah hati itu pilih. Keputusan lebih baik itu. Apa yang terjadi dengan Pak Benny Hinn? Diam-diam dia berpacaran dengan salah satu pendua sapaatnya. Akhirnya dia menikah, dia ceraikan istrinya, dia menikah. Dia bangga punya istri baru. Urapan itu hilang nggak? Enggak. Urapan itu tetap ada. Itu nggak bisa gagal, urapan itu. Tetap dia bisa doakan orang.
rebah. Doakan rebah. Tapi dosa akan membuat dia bantet. Tahu bantet kan? Tidak lembut lagi. Seperti roti, kalau bantet, gak enak. Gak lembut lagi, dia bantet. Dia mulai keras hati. Dia mulai susah. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami serangan jantung. Masuk rumah sakit. Dan dia koma di sana. Pada waktu dia koma, dia mendapat penglihatan. Dia ada di satu barisan, orang-orang berbaju putih, tapi dia bajunya berwarna. Lalu ketika tiba giliran dia dipanggil, dia bingung kenapa dia bajunya tidak putih. Lalu orang yang berdiri itu katakan, kamu kembali lagi memperbaiki hidupmu. Dan dia kembali sehat jantungnya. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, kembalilah kepada istri masa mudamu. Dan dia akhirnya ceraikan kembali itu istri yang keduanya. Dia kembali kepada istri yang pertama. Tapi Bapak Ibu, tidak sama lagi. Tidak sama lagi seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dosa membuat kita tidak pernah sama lagi kapasitasnya untuk pemakaian Tuhan. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan, mohon maaf ya, Bapak Ibu doakan saya juga supaya saya tidak jatuh. Banyak hamba-hamba Tuhan ketika sudah besar dia jatuh. Dia anjlok, si anjlok-anjloknya. Dan mengalami kesendirian Bapak Ibu Saudara Tuhan. Itu sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Hari ini saya sampaikan kepada kita semua, bukan tentang orang-orang besar, tapi tentang orang-orang yang biasa pun. Engkau tidak boleh menyimpan dosa. Once engkau nyimpan dosa, ini bahasa Inggris ya, supaya agak-agak perhatian sedikit kata-kata ini ya. Satu kali engkau menyimpan dosa, maka ingat, kapasitasmu tidak akan pernah bertambah. Engkau pasti biasa-biasa. Itu sebabnya ketika kita dulu mengalami camp di Pria Sejati, kemaksimalan seorang pria untuk pemakaian Tuhan ketika dia sudah tidak ada dalam dosa. Selama pria, suami, laki-laki masih terlibat dengan dosa, engkau tidak akan pernah maksimal di dalam pemakaian Tuhan. Bahkan mungkin turun dan binasa, Bapak Ibu Saudara. Itu yang menyedihkan. Kalau engkau bertobat, gak apa-apa, tapi tidak akan pernah maksimal. Seperti Daud. Daud yang dikasihi Tuhan. Ketika dia berlumuran darah tangannya karena Uria, suaminya Berseba itu. Dia kepingin membangun istana bait Allah itu. Tapi apa kata Allah kepada Daud? Engkau gak bisa membangunnya. Karena tanganmu sudah berlumuran dosa. Biarlah anakmu yang akan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan punya suami-suami, ibu-ibu yang ada di sini, ingatkan kepada suamimu. Engkau tidak bisa maksimal kalau engkau terus ada dalam dosa, katakan. Tapi kalau engkau lepas dari dosa, maka pemakaian Tuhan ajaib. Amin Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan dulu. Sebab itu sudah berapa menit ya? 34. Masih ada waktu. Nah 40 hari itu kita lihat ya. Ada 40 hari Musa, 40 tahun Musa. Kata angka 40 itu ajaib juga ya. Jadi angka 40 itu 40 tahun Musa di padang gurun. Nah, jadi Musa itu 40 tahun itu disiapkan. Tapi 40 tahun lagi perjalanan. Jadi 2 kali 40 tahun. Musa itu 40 tahun kan ada di Gunung Sinai. Iya kan, baca Alkitab kan? Jadi waktu dia melarikan diri karena membunuh orang Mesir, dia kira orang Israel akan membela dia, ternyata orang Israel yang dia bela malah nuduh dia. Maka dia melarikan diri ke Gunung Sinai. Di Sinai, dia 40 tahun. Diajarin Tuhan menjadi seorang yang lembut hatinya dikatakan. Dia balik lagi ke Mesir.
Diperlu lagi 40 tahun untuk mempersiapkan umat itu sampai masuk ke tanah perjanjian. Elia juga mengalami hal yang sama, 40 hari menuju Gunung Horeb sebelum dia menjadi nabi yang menebas Baal-Baal itu, nabi-nabi palsu itu. Begitu juga Yesus, 40 hari dia di padang gurun, dia mengalami pencobaan dan dia berpuasa 40 hari itu untuk kok nggak pada duduk di sini ya gitu. Bapak Ibu, ruang itu, kursi-kursi itu masih kosong. Seberapa sering engkau datang ke gereja ini, engkau bisa melakukan misinya Tuhan, menjadi pensyafaat. Menjadi pensyafaat. Jangan pernah nyaman dengan apa yang bisa engkau nikmati. Tapi nyamanlah engkau dengan apa yang Tuhan mau lakukan terhadap hidupmu. Amin. Jadi minggu depan, itu kursi-kursi kalau bisa tidak ada kosong. Karena banyak orang yang mengambil misinya Tuhan, menjadi pensyafaat. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu yang harusnya menjawab, jangan Pak Deli. Haleluya. Saudara-saudaranya. Tapi sesungguhnya kalau kita sudah lahir baru, maka kita juga harus hidup baru. Karena itu dikatakan Roma 6, kita telah mati terhadap dosa dan bangkit bersama Dia. Seperti lagu itu. Ku telah mati dan tinggalkan padaku seperti yang kau ingini. Jadi yang bisa merasakan hidup baru itu adalah kita sendiri yang pertama tentunya. Kemudian yang bisa merasakan itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah suami kita adem bersama kita? Ibu-ibu, apakah suaminya adem sama kita? Nah, bapak-bapak, apakah istrinya bergembira bersama dengan kita? Itu jadi ada dashboardnya sebenarnya, bisa lihat di sana. Ada dashboardnya. Beberapa waktu ini saya sering ditelepon teman-teman, diajak kumpul. Kemarin ada seorang hamba Tuhan telepon saya, ada istri saya. Pak Irwan, saya mau Pak Irwan maju menjadi ketua BPD. Ah, ibu ini ada aja. Enggak, saya melihatnya Pak Irwan seseorang yang berbeda dari calon yang lain. Ah, beda apa Bu? Karena ibu-ibu, jadi dia bilang, bukan, hidupnya gak neko-neko. Nah, terus mau jadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu, kita bukan kita yang mengatakan kita hidup baru. Tapi hidup baru kita itu harus ada pengaruhnya kepada orang lain. Orang bisa lihat. Gitu. Nah, lalu saya bilang, enggak lah Bu, nanti saya berdoa dulu ya. Ibu doakan saya juga. Nanti kalau udah doa saya sudah mengarah ke sana, saya siap. Kalau enggak ada, Tuhan tidak tuntun doa saya ke sana, berarti tidak. Lalu saya beberapa waktu dipanggil lagi sama teman-teman ngumpul. Lalu mereka bilang, mereka sudah bikin 4 kriteria. Tentang keuangan, tentang keluarga, dan ada 2 lagi tentang bagaimana emosi, konsistenan, stabilan, dan lain-lain. Kami hanya melihat Pak Irwan. Saya bilang, wah maaf ya, kalau bukan Tuhan yang berbicara, saya belum. Saya butuh waktu untuk berdoa. Lalu di Kul 2 Pak Sam bilang, Pak Irwan maju, saya setuju. Saya bilang terima kasih Pak, Bapak setuju. Tapi saya butuh berdoa.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam setiap hal, maka apapun itu, kalau kita orang yang sudah hidup baru, maka andalkan Tuhan saja. Amin. Andalkan Tuhan saja. Perkataan manusia bagimu hanya masukan, tapi andalkan Tuhan maunya apa dalam hidupmu. Tapi kalau engkau jalan benar, maka Tuhan akan memakai engkau sampai ke maksimalnya. Amin Bapak Ibu. Nah itulah hidup baru di dalam Kristus. Tetapi juga Kristus itu sebagai kepala gereja, maka tubuh Kristus itu dipimpin oleh Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan perantara yang penuh empati, yang memahami kelemahan kita dan memberi pertolongan di saat pencobaan. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara Tuhan, harapan di masa yang depan. Slide yang terakhir. Nah ini dia. Jadi tadi mulai dari mati, bangkit, hidup 40 hari dia persiapkan. Ada Pentakosta tadi dikatakan. Tapi setelah itu Tuhan persiapkan harapan masa depan yang dijamin dari kebangkitan itu. Nah kebangkitan Kristus adalah jaminan kekal bagi setiap orang percaya tentang apa yang akan datang. Kebangkitan tubuh, orang percaya dibangkitkan seperti Kristus. Ada dimuliakan, tubuh kita akan diubah menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan di dalam Filipi 3:21. Dan kebebasan penuh dari dosa di dalam Yohanes 3:2 kita akan menjadi seperti dia. Karena kita akan melihat dia sebagaimana adanya. Dan yang terakhir ada penghakiman dan kerajaan kekal. Kristus akan kembali menghakimi dunia dan mendirikan kerajaannya yang kekal. Kira-kira Bapak Ibu dihakimi enggak? Kira-kira Bapak Ibu dihakimin enggak? Kalau orang benar dihakimin enggak? Orang benar dihakimin enggak? Tidak. Jadi sebenarnya Allah itu adalah juru selamat dan dia sekaligus hakim. Tapi bagi orang yang percaya, dia sudah menjadi juru selamat. Tapi bagi orang yang tidak percaya, maka Allah itu menjadi hakim. Namanya akan diperiksa di dalam kitab kehidupan itu, dalam wahyu itu. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah dari sekarang kita sedang mempersiapkan itu. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita percaya kepada kebangkitan, diberikannya kita hidup yang baru, masa sekarang ini, hidup yang penuh dengan persiapan untuk kita menerima janji-janji itu Bapak Ibu saudara Tuhan, maka hari ini kita dalam posisi sebenarnya posisi yang strategis. Dihakimi atau tidak. Tapi kalau masih ada dosa, dihakimi. Maka itu kita terus dikatakan di dalam pengudusan oleh karena Roh Kudus. Di dalam pengudusan terus supaya sama seperti dia. Nah itu dia. Di dalam pengudusan itulah kita diubahkan supaya kita terus semakin hari diperbaharui, semakin hari diperbaharui, semakin hari diperbaharui, semakin bersinar, semakin terang, semakin kita bersinar, semakin terang, semakin kita bersinar. Enggak ada amin. Semakin kita bersinar, semakin terang, semakin kita bersinar, semakin terang. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Bisa dari awal baitnya? Ada yang bisa? Coba. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat
hadirat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulut Tuhan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maka itu mulut kita mengaku, tapi mulut kita juga memuji Dia. Hati kita percaya, tapi hati kita juga bergelora kepada Dia. Sebab kita adalah milik Dia sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Engkau menyertai mereka, melindungi mereka Bapa. Biar hati kami terus terpaut, terikat dengan kuat kepadamu Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Seluruh hidup kami, biarlah karena perkenanan-Mu. Turunlah perkenanan-Mu atas jemaat-Mu ya Tuhan. Bawa mereka ke gunung kudus-Mu. Bawa mereka kepada rencana-Mu ya Bapa. Tuntunan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan kasih setia-Mu berlimpah-limpah. Bahkan kuasanya yang ajaib dinyatakan. Dan setiap pribadi lepas pribadi, Engkau yang berkenan kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Berkatilah jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.